Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Kelebihan Indonesia dibanding negara maju. Apakah kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia ya? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Di era sekarang, SDM atau singkatan dari sumber daya manusia, sudah menjadi tolak ukur dalam kemajuan negara. Namun kita juga harus realistis melihat fakta data, bahwa Indonesia bukan termasuk dalam negara yang memiliki SDM tinggi. Teman-teman bisa melihatnya di channel-channel yang membahas tentang fakta data SDM negara kita. Namun ada hal aneh dan unik, di mana negara kita yang dikatakan sebagai SDM rendah, memiliki sangat banyak kelebihan dibandingkan negara-negara maju. Sebenarnya kita yang out of the box, atau metode cara penilaian SDM-nya yang salah. Berikut fakta kelebihan negara Indonesia. Yang pertama adalah, bangsa Indonesia gudangnya para seniman hebat. Ini bukan rahasia umum lagi, hampir seluruh negara mengakuinya. Bahkan, banyak adegan di film-film luar negeri memamerkan keindahan karya buatan dari orang Indonesia. Begitupun dengan keindahan budaya yang sangat eksotis dan mengagumkan dari tiap-tiap daerah di negara yang katanya memiliki SDM rendah ini. Tidak jarang, seni budaya daerah-daerah dari Indonesia menjadi juara satu dalam kompetisi internasional, mengalahkan seluruh pertunjukan seni budaya yang ada di dunia. Ini membuktikan bahwa SDM yang rendah bukan berarti miskin dalam seni budaya. Kita sangat pandai dan mahir dalam membuat suatu karya yang sangat bernilai harganya. Be careful with that. Mahir membuat karya. What you just moved with your foot is a very expensive piece of Indonesian art. I'm not asking you to use your head. Using your hands will be enough. Yang kedua adalah, memiliki nilai sopan santun yang lebih tinggi. Ini bukan hanya karangan kata-kata semata, tapi sudah dikenal luas, bahwa orang Indonesia adalah orang yang sangat sopan dan penuh tata krama dalam ucapan serta perbuatan. Entah mengapa bagi sebagian besar orang, banyak yang menganggap, bahwa adab lebih berharga daripada ilmu. Ini pun patut kita syukuri, karena dengan adab sopan santun yang tinggi, kita bisa memiliki banyak teman yang seperti saudara dimanapun kita tinggal di Indonesia. Tidak seperti di negara yang katanya memiliki SDM tinggi, namun banyak warganya yang sangat rasis dan tidak menyenangkan dalam pergaulan sehari-hari. Lebih memiliki sifat individualis, yang jauh dari hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, tidak mudah stres. Di negara maju, stres sudah merupakan hal yang lumrah bagi warganya. Karena selalu mengejar material yang tak berujung. Dipaksa kerja ekstra, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang terlampau tinggi. Sehingga angka kematian bunuh diri akibat stres, jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Sementara itu, di negara kita yang ajaib ini, walaupun tuntutan ekonomi semakin tinggi, warganya jauh lebih pandai dan bijak dalam mengatasi stres. Ada yang mengalihkannya dengan menghibur diri, misalnya memancing. Ada yang berkumpul bertukar pikiran, informasi dan bercanda bersama kawan-kawan, dan ada juga yang banting setir memecah kebuntuan. Mungkin ini agak terdengar konyol, namun cara-cara warga Indonesia dalam mengatasi stres terbukti jauh lebih efektif. Mereka lebih pandai merangkai kebahagiaan dalam kesederhanaan, daripada alih-alih mengejar tuntutan gaya hidup yang tidak ada habisnya. Bagi sebagian besar warga Indonesia, waktu bahagia adalah bagian yang sangat penting dan tidak dapat dilupakan dari unsur keseharian.
Yang keempat adalah, potensi terdalam Indonesia belum bisa dibaca. Dalam hal apapun, Indonesia bukan negara yang bisa diremehkan. Bangsa di negara ini bisa dibilang raksasa yang berbaring sambil memperhatikan. Dan ketika diberi kesempatan, banyak bangsa lain yang sulit mempercayai jika Indonesia sanggup melakukannya. Bahkan terkesan di luar ekspektasi melampaui negara-negara maju. Sering kita melihat, di mana banyak warga negara lain berdecak kagum saat Indonesia tampil di atas panggung menunjukkan jati dirinya. Ini juga menunjukkan bahwa metode penilaian SDM yang ada sekarang belum mampu menggali potensi terdalam bangsa ini. Kita boleh jujur saja, seberapa besar dari kita yang menaruh perhatian pada tes semacam IQ. Nyatanya, tes IQ atau semacamnya tidak menjadi perhatian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan, tes semacam itu hanya terkesan mainan yang kurang diminati. Yang kelima adalah, momok besar dalam pertandingan e-sport. Cabang kejuaraan e-sport adalah cabang kejuaraan yang tergolong baru dalam beradu strategi kecerdasan. Dan dalam pertandingan e-sport, kontestan dari Indonesia adalah rival yang sangat ditakuti. Dalam cabang permainan apapun itu. Baik perang, strategi, maupun sepak bola. Pertandingan game semacam ini tentu sangat erat kaitannya dengan taktik dan kecerdasan. Lalu bagaimana bisa negara dengan IQ rendah seperti Indonesia, selalu menjuarai game yang bertarung menggunakan taktik kecerdasan? Tentu hal ini sangat janggal dan menarik untuk dibahas. Bukan hanya di e-sport, bahkan di lomba kecerdasan seperti matematika, kimia dan fisika sekelas Olimpiade, Indonesia termasuk negara yang kerap menyabet gelar juara. Yang keenam adalah, Indonesia salah satu negara yang paling dermawan. Boleh dibilang, tiap tahunnya Indonesia selalu masuk 5 besar bahkan 3 besar, dalam daftar negara yang paling dermawan sedunia. Ekonomi global yang semakin sulit, tidak menghilangkan rasa peduli bangsa Indonesia terhadap sesama. Tidak hanya di dalam negeri, kepedulian Indonesia pun bahkan sampai menjamur di luar negeri. Pola pikir bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Muslim tentu saja berbeda dengan negara-negara Barat. Di mana kita diajarkan sedari kecil, bahwa memberi adalah suatu kemuliaan yang akan tergantikan oleh suatu kebaikan lainnya. Dan mungkin saja, kebangkitan dan terjaganya bangsa yang mempunyai SDM rendah ini, adalah terkabulnya doa dari bangsa lain yang kerap dibantu oleh bangsa kita. Mereka menaruh respek yang dalam pada bangsa yang tampak polos ini. Dan selalu mengharapkan bahwa bangsa kita menjadi bangsa besar. Memiliki martabat serta pengaruh yang besar terhadap geopolitik dunia. Dalam masa kami keadaan kritikal pada hari Ahad, tiada sebarang agensi datang menolong kami kecuali Jepang. Sunyi sepi. Kalau Tansi nak tahu, hanya menolong kami rakyat Indonesia. Mendayung sampai 3 orang. Untuk menyelamatkan anak kakak ni yang terperangkap atas bumbung rumah daripada pukul 12 tengah malam sehingga 4:30 pagi, 5:30 pagi. Itu yang menolong kami. مستشفى موجود في شمال قطاع غزة ومين اللي أنشأ ودعمه؟ والله أكبر مستشفى موجود في قطاع غزة هو المستشفى الأندونيسي. هذا العلم علم دولة إيش؟ دولة أندونيسيا أكيد. طيب إذا ممكن تمسك لنا العلم؟ طيب أول إشي هذه قداحة امسكها في إيدك وهي $100. هذه $100 مقابل إنك أنت تحرق العلم الإندونيسي. ممكن تديني $100؟ تفضل. الآن أنا مستعد أحرق $100 الأمريكي وما أحرقش علم دولة إسلامية. الدولة الإسلامية دي في بينها وبيننا توأمة إسلامية ما بين القدس وما بين أندونيسيا. تأكد تماما الدولة الإسلامية هذه لا يمكن إلا نكون واقفين جنبها ومعها في كل أزماتها حتى في عيد استقلالها. $100 الأمريكي ترجع وقداحتك ترجع
والعلم هذا رح نحطه بجانب العلم الفلسطيني عشان نقول فلسطين وأندونيسيا هما إسلامية واحدة. استقرار، فنتمنى للشعب الاندونيسي الخير ولقدام ان شاء الله. نقدم لهم كل الشكر لهم على جهودهم معنا. شو بتتمنى لاندونيسيا من الشعب الفلسطيني؟ طبعا بتمنى لها بردك الخير، طبعا بتمنى لها ان شاء الله تتطور اكثر، يبعد عنهم الامراض، يبعد عنهم الاعداء، ويبعد عنها كورونا والاشياء. انه الله يوفقهم ويزدهر الخير والرخاء معهم، وانه دائما يقفوا مع الشعوب المظلومه كالشعب الفلسطيني. علم اندونيسيا، بنحيي علم اندونيسيا، وان شاء الله بنعلقه على اسوار القدس مع علم فلسطين. وان شاء الله بنعلقه على اسوار القدس مع علم فلسطين. Yang ketujuh adalah, mempunyai cara tersendiri dalam menuju suatu kemajuan negara. Ekonomi Indonesia adalah salah satu ekonomi kuat dunia yang sulit untuk dijegal. Beberapa kali Indonesia runtuh porak-poranda dalam hal ekonomi. Seperti tahun 60-an dan 90-an. Namun Indonesia selalu bangkit dengan cepat secara impresif. Sampai sekarang pun, nampaknya banyak negara yang hendak kembali menjatuhkan Indonesia dengan berbagai cara. Akan tetapi, Indonesia sudah banyak belajar dari pengalaman sejarah. Di mana negara-negara yang dulunya sudah kita berikan kesempatan untuk bekerja sama, tapi malah berbalik menjatuhkan Indonesia, kini kita tidak akan memberikan kesempatan itu lagi. Bangsa Indonesia memang bangsa yang sangat pemaaf. Namun perlu diingat, bangsa Indonesia juga bukan bangsa yang pelupa. Di lain sisi, banyak negara lain sebagai rival Indonesia tancap gas tanpa memikirkan latar belakang sejarah. Di mana mereka bekerja sama dengan bangsa penjajah. Mungkin mereka tampak lebih maju secara terengginas, namun suatu saat atau kapan saja, mereka akan mudah ditekuk oleh kepentingan sang penguasa. Taktik Indonesia sekarang berbeda, sembunyi dalam keheningan dalam membangun fondasi ekonomi. Di mana ekonomi hanya tampak maju secara perlahan, namun fondasinya disusun dengan sangat rapi. Setelah semuanya rampung, maka ekonomi Indonesia sudah dapat dipastikan akan melesat di luar ekspektasi. Selain itu, kita juga tidak lagi terlalu memikirkan peraturan pasal-pasal perdagangan dari dunia barat. Karena jika kita sudah mandiri, bangsa baratlah yang mau tidak mau harus mengikuti pasal-pasal dari kita. Hal ini dikarenakan, kita memiliki segala sumber daya untuk dikelola. Baik itu sumber daya alam maupun manusianya. Sementara di negara-negara yang sumber daya manusianya tinggi, rata-rata tidak memiliki sumber daya alam yang cukup dikarenakan sudah dikeruk habis-habisan oleh kepintarannya. Dan sumber daya alam dari Indonesia, tidak akan lagi bisa diambil sesuka hati mereka. Dikarenakan tabiatnya yang sudah dipetakan oleh Indonesia, sebagai bangsa yang suka memintari negara kita. Jika ada yang ditambahkan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, mohon bantu dengan subscribe, like dan komen, guna meningkatkan algoritma video. Sehingga menjangkau lebih banyak penonton, dalam penyampaian narasi bela negara. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Oke guys, dari videonya ini, jadi Indonesia juga memiliki pelbagai kelebihannya gitu ya, dari negara maju, bermula dari masyarakatnya juga, lepas tuh sumber alamnya dan yang lain-lain itu Indonesia memang memiliki banyak kelebihannya juga. Dan tidak mustahil suatu hari nanti itu bakal menyaingi ataupun mungkin bakal lebih daripada negara-negara maju gitu kan, sebab kelebihannya memang cukup banyak ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.